Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi bersama saya Eka Nur Wahid dari Bengkel Barokah Abadi Motor di Trenggalek. Kali ini saya kedatangan konsumen Honda Jazz untuk tipenya ini sepertinya GE8 ya, dengan 4 busi atau 4 koil. Dan untuk detail keluarnya sih remnya terlalu pakem, jadi diinjak sedikit kendaraannya udah langsung berhenti. Sama tadi sih keluarnya disampaikan tarikannya itu kalau untuk awal tarikan ringan, cuman ketika sudah RPM menengah itu untuk akselerasinya terasa agak berat sedikit, terasa ada yang terbebani sedikit. Sama steering wheelnya atau roda kemudinya itu ketika posisi lurus dia agak miring sekitar 25 derajat sampai 30 derajat. Nanti kita lakukan pengecekan. Untuk servisnya nanti kita lakukan servis besar, tune up, pembersihan injektor, pembersihan ruang bakar, atau istilahnya kita purging atau kita flashing ruang bakarnya. Dan juga nanti untuk remnya kita servis juga, kita cek total untuk sistem pengeremannya juga ini nanti. Dan untuk waktu pengerjaannya kurang lebih sekitar 1 jaman. Untuk ini kendaraan saya taruh di depan rumah karena memang saya bengkelnya masih di rumah, masih di tempat tinggalnya sendiri. Dan itu di sana ada 3 unit Ford Tata, 2 unit, sama satu lagi ada Zebra 1 unit di sebelah sana. Dan untuk yang bengkel barunya masih tahap renovasi, semoga nanti segera bisa jadi dan bisa kita gunakan untuk pengerjaan yang lebih besar lagi. Untuk unit di bengkel Barokah Abadi Motor ini saya kerjakan sendiri, mekaniknya cuma saya sendiri, dan saya usahakan semaksimal mungkin. Dan untuk servis ke sini sebisa mungkin untuk menghubungi terlebih dahulu, karena saya juga melayani store servis. Untuk detail nomornya nanti saya ketik di kolom deskripsi atau mungkin saya sampaikan sekalian di sini, 085258915399. Mungkin buat Bapak Ibu khususnya yang area Trenggalek juga dan membutuhkan layanan servis maupun kunjungan servis bisa menghubungi saya. Insya Allah nanti amanah saya bantu. Saya bisa datang ke tempat Ibu untuk servis ringan, namun untuk servis berat unit saya ambil atau saya towing untuk saya bawa ke bengkel saya yang ada di Dusun Wulan Wetan, lebih tepatnya belakang kantor Beli Desa Wulan Wetan. Untuk unit ini akan langsung kita lakukan eksekusi pengerjaan seperti biasa. Safety-nya tetap minimal kita pasang fender cover, jok cover, sama steering cover di dalam. Dan nanti kita lakukan pengerjaannya semaksimal mungkin, kita selesaikan trouble yang ada. Dan juga nanti kita scan hasil pembacaan data streamnya berapa, apakah ada perubahan data stream dari awal datang sama nanti ketika sudah kita lakukan servis berkala untuk kendaraan ini. Oke, terima kasih, semangat terus kita lakukan pengerjaan dari unit ini. Sebelumnya kita lakukan final check secara menyeluruh terlebih dahulu. Untuk area tune up sudah kita lakukan pembongkaran, injektor kita lepas dan juga busi kita lepas semuanya, sama throttle body ini sokanya tidak saya lepas, nanti saya bersihkan supaya nanti karena kadang yang untuk yang by wire itu mesti kita learning. Kalau tidak dilepas seperti ini kadang nanti learningnya lebih mudah. Cuman ya setiap mekanik punya cara tersendiri dalam penanganan kalibrasi throttle ini, baik menggunakan scan maupun tanpa engine scan. Dan nanti untuk minyak remnya warnanya udah hitam, nanti kita kuras sekalian, sama nanti kita lakukan cek total juga. Untuk kondisi injektornya seperti ini, cukup kotor ujungnya, nanti kita bersihkan juga, kita rendam pakai supersonic. Dan juga untuk businya ini kelihatan ada bekas cut jet ya, atau mungkin habis di tune up mobil ini ya ini. Dan untuk konsumsi BBM cukup irit karena memang businya ujungnya juga putih, nggak begitu hitam. Keempat-empatnya sama. Untuk koil saya indikasinya yang ini, yang nomor 2 ini sedikit ada kebocoran ya, kecil tapi sangat kecil sekali, karena melihat dari visi koilnya udah kelihatan. Cuman nggak sampai mesin itu pincang, karena ini memang koilnya juga saya kurang tahu sih ini asli apa tidaknya. Kalau kita lihat mereknya sih masih pakai Hitachi cukup bagus untuk Honda Jazz. Untuk torsinya juga cukup
serut aja sini. Intake manifold nanti kita bersihkan sekalian, agak gosong juga itu, nanti kita bersihkan total. Terus untuk kondisi kanvas remnya masih cukup bisa digunakan untuk 1 tahun ke depan. Nanti kita bersihkan juga sama kita kasih vet ulang, dan juga karetnya sini nanti dalemannya kita buka, kita berikan vet ulang juga. Sama nanti untuk sensor ABS, oksigen sensornya itu juga nanti kita lepas, kita bersihkan. Kanvas rem belakang juga sama, masih cukup tebal, sama ketebalannya, artinya pemakaian sistem remnya ini berjalan dengan baik, tidak ada kemacetan dari segi pusrutnya ini, atau pusrutnya ini masih aman, sehingga ketebalan kanvas rem di keempat rodanya sama. Nanti untuk WSS nya sini juga kita bersihkan sekalian supaya pembacaannya lebih akurat lagi. Untuk kanvas rem belakang sebelah kanan kondisinya sama, masih bagus juga, masih cukup tebal juga. Baik yang kanvas rem depan sebelah kiri juga. Oke, ini kondisinya juga masih bagus. Nanti kita bersihkan total ini area mesinnya ini nanti, sama nanti setelah servis seperti biasa kita cuci total, cuci bodi, cuci mesin, cuci bawah juga. Semua unit kita lakukan hal yang sama. Oke, semangat terus buat semuanya. Sudah kita lakukan pembersihan ruang bakar atau istilahnya gurah mesin. Ini ruang bakar dan kotorannya tadi sudah saya tampung di gelas ukur. Ini sisa yang pembersihannya di intake manifoldnya. Untuk ruang busi sudah kita bersihkan, dan ini hasilnya cukup bisa mengangkat kerak sebagian yang ada di dalam. Walaupun kerak-kerak yang keras tidak bisa terangkat, tapi yang lunak sudah bisa kita bersihkan. Semoga nanti untuk tarikannya lebih ringan juga, kompresinya lebih turun sedikit nanti karena kotorannya udah kita keluarkan sebagian. Tadi kita istirahat sebentar karena hujan, jadi kita tutupin mobilnya karena lokasinya kebetulan stallnya udah penuh dan bengkelnya masih progres. Kita lanjut untuk pemasangan busi, sama nanti kita kuras minyak rem dan juga pemasangan kampas remnya. Akhirnya untuk servis tune up-nya sudah selesai. Untuk tune up-nya sekarang coba kita starter, sama nanti kita kuras untuk minyak remnya. Kita starter dulu. Oke, ada asapnya, asap sisa karbon clean-nya. Oke, sekarang kita kuras dulu untuk minyak remnya. Alhamdulillah untuk unit sudah selesai. Kita lakukan pekerjaan tune up sama servis rem 4 roda, dan tadi juga sudah kita adaptasi untuk throttle sama steering kemudinya, karena steeringnya waktu dipakai jalan lurusnya itu agak miring sedikit. Dan coba kita hidupkan mesinnya, kita pastikan dulu tuas persnelingnya netral. Oke, udah. Indikator bisa nyala semuanya. Oke, indikator mati, hanya temperatur yang menyala biru. Untuk klepnya kita cek kemarin 0,15 sama 0,20, agak kasar sedikit, tapi untuk tarikan tadi udah lumayan. Untuk gigi tiganya dia lumayan, cuman kalau tanpa beban seperti ini RPM nya dia limit sampai 4500. Oke, kita coba melakukan pembacaannya. Untuk scanner saya tinggal yang Foxwell. Saya punya 3 scanner. Yang Autel kemarin saya jual laku 8.750.000. Kemudian yang Launch X431 Pro
itu kemarin laku 16,5. Kenapa saya jual? Karena memang kebetulan lagi butuh biaya buat renovasi bengkel, buat pembangunan bengkel, dan ini saya tinggalkan yang Foxwell. Untuk scanner ini cukup, ini juga sih cukup lumayan bagus buat scan dan lain sebagainya. Cuman dia nggak semua mobil bisa ya, artinya ini untuk unit-unit yang 2015 ke atas. Cuman beberapa unit yang 2015 ke bawah juga bisa, seperti Honda Jazz ini bisa, Mobilio juga bisa. Coba kita lakukan scanning, kita arahkan menunya di OBD, kemudian kita enter. Oke, kita langsung auto scan saja. Oke, lakukan pembacaan dulu. Status mil atau malfungsi indikator lem off. Kemudian kita tekan F1. Oke. Komunikasi dulu. Nah, ini sistem status. Kemudian kita langsung ke live data stream. Oke, kita enter. Kita ada dua menu, komplit sama custom. Custom itu cuman beberapa, cuman kita ambil yang komplit atau full saja. Kita enter. Oke, ini berikut pembacaannya, karena saya biasanya sih yang langsung saya tuju itu di engine coolant temperaturnya. Dia temperatur kerjanya berapa? Kalau mendekati 100 itu, kalau yang keluhan gelitik itu rata-rata di bengkel saya itu saya menemukan engine coolant temperaturnya kadang bisa 100 derajat, bisa 100 lebih. Jadi itu penyebab gelitiknya. Itu pasti saya servis radiatornya, atau mungkin saya cek sistem pendinginnya supaya dia bisa di bawah 100, 85 di 95 derajat gitu untuk temperatur kerjanya. Terus pembukaan throttle kita cek ini untuk speed sensornya karena berhenti 0 km. Engine RPM ini, cuman dia kalau tanpa beban ngelimit di 4500 ya. Nah, itu di 4700 dia udah limit. Cuman kalau dipakai jalan itu bisa full. Nah, ini ignition timingnya, posisi AC dia 6 derajat. Itu suhu di intake 39 derajat, hampir sama dengan suhu udara luar karena memang cuacanya agak panas. Oksigen sensor, oke, ini pembacaannya 0,7 volt. Barometric pressure atau MAP, tekanan di intake-nya dia 19 kilopascal, 98 kilopascal ya. Nah, ini untuk oksigen sensornya. Ini untuk throttle positionnya 4,3 derajat posisi AC. Saat gas penuh bisa 86 derajat, artinya nggak sampai 100 derajat ya, 100% ya. Untuk APP nya posisi idle sama posisi akselerasi. Oke, untuk unit tidak ada kendala, udah kita lakukan tes jalan juga, udah kita scan. Akhirnya selesai juga untuk proses tune up sama servis rem 4 rodanya. Berikut penyelesaian trouble atau kendalanya udah kita selesaikan semuanya. Unit juga sudah kita cuci bersih, dan ini nanti tinggal kita kirimkan ke pemiliknya. Untuk yang domisili di area Trenggalek khususnya, mungkin yang memerlukan layanan servis dan juga kunjungan servis, bisa menghubungi saya di 085258915399. Untuk servis ringan bisa kunjungan ataupun juga kita ambil mobilnya, nanti saya bawa ke bengkel untuk saya lakukan pengerjaan.
Untuk saat ini, untuk yang ingin servis harap menghubungi terlebih dahulu karena tempatnya terbatas dan juga menghindari unit terkena hujan karena posisinya musim hujan dan belum ada penutupnya karena bengkel masih tahap renovasi. Terima kasih buat semuanya. Apabila video ini membantu, tolong di like, di komen, dan juga di subscribe di channel saya Eka Nur Wahid, dan jangan lupa di share juga ke teman-teman yang lain. Mungkin video ini sedikit membantu juga, dan apabila ada keterangan-keterangan yang mengalami trouble atau kendala menghendaki konsultasi, bisa chat di kolom komentar, nanti saya bantu untuk penyelesaiannya sampai selesai sebisa saya karena memang saya pun juga masih tahap belajar. Oke, semangat terus buat semuanya. Salam otomotif, salam perbengkelan dari saya, Bengkel Barokah Abadi Motor di Trenggalek, bengkel spesialis brand Tata, dan juga melayani seluruh merek mobil baik Jepang, Cina, Eropa, dan juga lain sebagainya. Untuk truk bisa, cuman menyesuaikan dengan kondisi terlebih dahulu. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.